Percaya yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Kami percaya Tuhan, yang tidak mungkin bagi kami, itu mungkin bagi Tuhan. Dan kami percaya malam ini setiap kami pasti dilawan, dijala, ditolong oleh Tuhan, dan mujizat terjadi di tempat ini malam ini. Haleluya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Ya, mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu semua yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita sama-sama bersyukur. Bapak Ibu yang ada di rumah pun saya percaya semuanya tetap dalam keadaan yang diberkati, sehat, kuat, dan tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita akan sama-sama menerima kebenaran firman Allah. Dan biarlah kita mau satukan hati kita terus untuk kita menikmati kebenaran firman Allah. Karena saya percaya lewat kebenaran firman Allah yang terus kita nikmati setiap saat dan setiap waktu, membuat kehidupan saya dan saudara terus bertumbuh di dalamnya. Kebenaran firman Allah pada saat pagi ini saya akan memberikan tema adalah hidup ini adalah kesempatan. Pembacaan kita di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai ayat 16 berbunyi demikian. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang hidup ini adalah kesempatan. Berarti kesempatan itu sering datang tidak 2 kali, 3 kali. Tetapi sering kesempatan itu hanya sekali datang dalam hidup saya dan saudara. Mengapa hidup ini disebutkan adalah suatu kesempatan? Karena hidup ini hanya 1 kali. Dan setiap detik, menit, dan jam itu adalah hal yang sangat berharga yang harus kita isi, yang harus kita lalui dengan benar-benar berkualitas di hadapan Tuhan. Dan banyak faktor dalam hidup ini yang membuat orang tidak menggunakan kesempatan hidup sebaik mungkin. Sebaliknya, kesempatan hidup yang ada senantiasa digunakan untuk hal-hal yang sia-sia sehingga membuat hidup ini tidak mengalami sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam pembacaan kita di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 dan 16, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus dan ditujukan kepada jemaat yang ada di Efesus. Tapi juga berlaku bagi jemaat yang bukan tinggal di kota Efesus, yang tinggal di kota Efesus, karena saat itu mereka ada di tempat itu. Mereka juga diingatkan oleh Rasul Paulus. Dan surat ini ditulis oleh Paulus ketika ia berada di dalam penjara. Di tengah-tengah kesulitan, masalah yang dialami oleh Rasul Paulus, ia masih mengingat jemaat yang ada di Efesus sebagai anak rohani yang perlu dan terus diingatkan oleh Rasul Paulus. Mengapa Rasul Paulus mengingatkan jemaat dan mengirimkan surat kepada jemaat yang ada di Efesus? Pada waktu itu keadaan Rasul Paulus pun sementara dalam penjara. Karena Paulus tahu bahwa jemaat yang ada di Efesus adalah jemaat yang dualisme. Mereka di sisi lain menyembah kepada Allah dan di sisi lain juga mereka mempunyai kepercayaan lain. Itulah sebabnya sebagai seorang bapa rohani, Rasul Paulus mempunyai beban untuk terus mengingatkan jemaat yang ada di Efesus pada waktu itu. Di tengah keadaan seperti ini, Paulus mengingatkan jemaat untuk senantiasa memperhatikan keadaan atau hidup mereka dan menggunakan kesempatan yang ada untuk terus hidup sebagai anak-anak terang. Kalau kita lihat di perikopnya ya.
Dan kesempatan yang ada pun digunakan oleh jemaat itu untuk terus hidup sebaik-baiknya. Ini yang dikehendaki oleh Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus mau dan memiliki kerinduan agar jemaat yang ada di Efesus terus menggunakan waktu-waktu yang ada, kesempatan yang ada untuk terus hidup di dalam kebenaran. Itulah kerinduan dari Rasul Paulus untuk jemaat-jemaat yang di Efesus. Kerinduan Tuhan pun seperti itu, saudara. Bahwa Tuhan mau saya dan saudara, kita umat-umat Tuhan yang sudah tahu dan mengenal kebenaran, biarlah selagi kesempatan yang ada, kita mau pergunakan kehidupan ini untuk terus memperbaiki hidup, untuk terus hidup di dalam kehendaknya, dan untuk terus mengisi hari-hari hidup kita sebaik mungkin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada tokoh ateis ya, seorang tokoh ateis yang terkenal, yaitu bernama Voltaire. Dia adalah seorang tokoh ateis yang benar-benar hidupnya senantiasa mengkritik, mencela tentang kekristenan pada waktu itu. Nah, menjelang kematiannya, Voltaire ini menjelang kematiannya dia berkata kepada dokter yang merawatnya, "Aku ditinggalkan oleh Tuhan dan manusia." Dia katakan seperti itu. Dan dia katakan kepada dokternya saat dia mengalami sekarat, ada di ujung-ujung kematian, dia katakan apa? "Aku akan memberikan setengah dari seluruh hartaku jika dokter dapat memperpanjang umurnya." Berapa? 6 bulan. Saudara, ini berbicara, apakah bisa dokter memperpanjang umur? Sekalipun dia memberikan seluruh hartanya tidak akan bisa. Karena umur seseorang ada di dalam tangan Tuhan. Bahkan dikatakan oleh seorang perawatnya bahwa begitu mengenaskan kematian dari Voltaire ini pada saat malam itu, sampai-sampai perawatnya pun karena ada di situ pada waktu itu, dia melihat apa? Dia katakan apa? "Meskipun saya ditawarkan semua kekayaan yang ada di Eropa," dia katakan, ini perawatnya katakan sendiri, "saya tidak mau melihat kematian orang yang tidak percaya." Kenapa? Karena perawat itu melihat sepanjang malam Voltaire ini apa? Menjerit minta pengampunan di ujung-ujung ajalnya. Sungguh sangat miris, Bapak Ibu yang kekasih. Sangat miris kita bayangkan keadaan yang ada pada waktu itu. Saya bisa membayangkan bagaimana ketakutannya, kengeriannya. Perawat itu melihat jeritan, mendengar jeritan daripada Voltaire pada waktu itu. Tetapi ini juga menjadi kesempatan dalam kehidupan kita untuk memperbaiki kehidupan kita. Lewat keadaan, mungkin bukan saja masalah kematian, lewat keadaan-keadaan. Karena pada saat-saat ini kalau kita melihat keadaan, situasi, kondisi yang ada di sekeliling kita, yang dialami oleh bangsa kita, kematian bukan lagi hal yang menakutkan. Karena di mana-mana kita mendengar berita-berita kematian. Tetapi bukan kita mendengar, bukan kita melihat, bukan kita mengetahui, membuat kehidupan kita menjadi masa bodoh. Atau mungkin kita mempersiapkan hal-hal yang bersifat jasmani. Tetapi di sini lewat situasi, kondisi, keadaan yang ada, atau tidak lihat keadaan apapun, sebenarnya kehidupan saya dan saudara terus kita harus mempersiapkan kehidupan kita. Selagi Tuhan masih mengizinkan saya dan saudara untuk bernafas, untuk masih bisa menikmati hidup ini, biarlah kita mau pergunakan hidup yang ada, kesempatan yang Tuhan beri untuk kita terus menjadi umat-umat yang berjuang untuk mencari perkenanannya Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena hidup ini adalah sebuah kesempatan, apa saja yang harus kita lakukan untuk
mengisi kesempatan yang ada. Apa yang harus kita lakukan dengan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan? Yang pertama, saya akan memberikan ada 3 hal. Yang pertama adalah di dalam ayat 15 tadi katakan, bahwa karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Yang pertama adalah jangan pernah sia-siakan hidup yang ada. Katakan kepada sebelahmu. Mungkin engkau ada bersebelahan dengan suami, istri dan anak. Katakan apa? Jangan sia-siakan hidupmu. Atau katakan pada diri kita sendiri. Jangan sia-siakan hidupmu, hai Ing. Karena apa? Karena hidup ini terlalu berharga untuk disia-siakan. Walaupun engkau merasa bahwa dirimu tidak ada apa-apanya. Mungkin engkau merasa engkau yang manusia yang sering tidak beruntung. Mungkin kita merasa bahwa kita ini manusia yang tidak seperti orang lain yang senang. Mungkin menikmati segalanya ada. Atau mungkin kita merasa diri kita bahwa kita ini terlahir tidak sempurna seperti orang lain. Aku pesek, aku pendek, aku gemuk, aku tidak cantik. Tetapi ingatlah, jangan sia-siakan hidup kita. Karena apa? Firman katakan apa? Bahwa hidup kita terlalu berharga untuk kita sia-siakan. Di dalam Yesaya pasal 43 Bapak Ibu ayat 4 katakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Dan di dalam Efesus, nanti Bapak Ibu bisa catat dan baca ulang saat di rumah ya, saat kita lagi membaca Alkitab. Efesus pasal 2 ayat 10 katakan, karena kita ini buatan Allah. Perhatikan, Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kenapa kita nggak boleh sia-siakan hidup kita? Karena hidup kita ini berharga dan mulia di mata Allah. Dia menebus dosa saya dan saudara. Dia mengangkat kita yang tadinya kita tidak layak, yang tadinya kita sudah tidak menerima anugerah, tetapi karena kasih-Nya yang begitu luar biasa, Dia mengangkat kita, memulihkan kita, hubungan kita dengannya. Tetapi bukan berarti kita mau santai, tapi kita mau isi hidup kita terus, karena kita dikatakan berharga. Sesuatu yang berharga dan mulia di mata Allah berarti itu indah di pemandangan mata Allah. Nah, untuk supaya kita berharga, mulia dan indah di pemandangan mata Allah, maka teruslah kita memperbaiki hidup kita. Menjadi manusia batinia yang indah, yang cantik, yang manis. Karena di dalam Efesus pasal 2 ayat 10 katakan apa? Karena kita ini buatan Allah. Allah menciptakan kita sedemikian indah rupanya. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Arti katanya Tuhan mau bahwa diriku dan dirimu jangan pernah kita sia-siakan hidup ini. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Arti katanya saya dan saudara, kehidupan pribadi Kristus itu ada, terpancar di dalam kehidupan kita. Ini berarti bahwa kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara, pergunakanlah untuk hal-hal yang memuliakan Tuhan. Mungkin kita berkata dalam hati, oh tidak mungkin aku mau sia-siakan hidupku seperti Voltaire tadi. Itu mungkin benar. Kita tidak seperti Voltaire tadi yang menggunakan kesempatan hidup untuk apa? Untuk mengkhianati Tuhan, tidak mempercayai Tuhan, atau hal-hal yang sepertinya berbau ateis. Tetapi kita jangan bangga dulu Bapak Ibu. Kita jangan bangga dengan keadaan kita.
Sesungguhnya kita inilah yang sering menyia-nyiakan hidup kita dengan cara menyakiti hati Tuhan lewat cara kita, lewat pikiran kita, lewat kehidupan kita sehari-hari yang tidak memuliakan Tuhan. Ini juga dianggap dan ini adalah kehidupan yang tidak menggunakan hidup ini dan dengan hal-hal yang baik. Kita menyia-nyiakan hidup kita. Yang Tuhan mau dalam kebenaran firman Allah ini bahwa kita jangan sia-siakan hidup kita. Yang Tuhan mau adalah kita sebagai orang percaya, kita hidup sungguh-sungguh di dalam kebenarannya, melakukan kehendaknya dan memperagakan kehidupan Kristus di dalam diri saya dan saudara. Arti katanya apa? Memperagakan hidup Kristus dalam diri kita. Saat kita sudah berpikir melakukan semua apa yang seperti Yesus lakukan, teladan Yesus. Itu arti katanya kita memperagakan kehidupan Kristus. Kita nggak perlu, mungkin kita nggak bisa menginjil, melayani jauh-jauh. Mungkin mulut kita nggak berani untuk berkhotbah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi hidup saya dan saudara saat kita memperagakan kehidupan Kristus dalam hidup kita, maka inilah Injil yang terbuka. Hidupku dan hidupmu adalah suatu Injil yang terbuka yang bisa dilihat orang. Sehingga orang lain saat melihat saya dan saudara, saat kita memperagakan kebenaran firman, maka orang lain pun akan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi patokan kita, bahwa jangan sia-siakan kehidupan ini. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Pergunakan waktu yang ada untuk terus melakukan kehendak Tuhan. Hidup di dalam kebenarannya karena ada kehidupan di balik kematian yang harus kita perjuangkan. Dan yang kedua, kita lihat bagaimana kita mengisi kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Pergunakan waktu yang ada dengan baik. Ayat yang ke-16 tadi. Bapak Ibu kalau kita baca di dalam ayat yang ke-16 ya. Di dalam ayat yang ke-16 saya akan ulang bacakan. Dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Karena kesempatan tidak datang dua kali, tadi saya sudah katakan di depan. Itu sebabnya kita gunakan hari-hari kita, gunakan waktu-waktu kita dengan baik. Sama seperti yang dialami oleh siapa di dalam Alkitab? Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Kalau kita buka di dalam Lukas pasal 16, Bapak Ibu bisa buka di rumah. Lukas pasal 16 ayat 19 sampai ayat 31 di situ dikatakan orang kaya ini diberi kesempatan dalam hidupnya untuk melakukan kebaikan kepada Lazarus yang miskin, borokan dan tidak berdaya karena lapar. Kalau kita perhatikan ayat ini. Berarti di sini kalau kita lihat bahwa pergunakan waktu yang ada dengan baik, berarti tidak kebetulan Lazarus berbaring dekat pintu rumah orang kaya ini. Ini tidak kebetulan. Tidak kebetulan bahwa Lazarus ada berbaring karena lemahnya, karena ingin makan, karena ingin menikmati apa yang ada sisa-sisa. Kalau kita lihat di dalam ayat yang sebentar ya. Di dalam ayat yang ke-20 dikatakan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, malahan anjing-anjing datang menjilat boroknya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak kebetulan Lazarus ada di depan pintu rumah orang kaya ini. Berarti ada maksud Tuhan di balik itu. Tuhan tempatkan Lazarus ada di depan rumah orang kaya itu bukan untuk mengotor-ngotori rumah orang kaya itu, bukan untuk mengganggu orang kaya itu, tetapi ada maksud Tuhan di dalamnya.
Tetapi kita melihat di sini orang kaya ini menyia-nyiakan kesempatan yang ada untuk menjadi berkat bagi Lazarus. Dia menyia-nyiakan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus peka. Saat ada seseorang mungkin di depan mata kita, mungkin ada orang yang datang membutuhkan pertolongan. Kita harus berdoa bahwa tidak kebetulan orang itu datang kepada kita, atau tidak kebetulan kita melihat ada seseorang yang sementara membutuhkan pertolongan. Mungkin bukan saja pertolongan secara keuangan materi, tetapi ada hal-hal yang harus kita bantu dan tolong. Jangan buang waktumu dan kesempatanmu untuk berpikir untung dan ruginya. Tetapi kerjakan itu, bahwa inilah kesempatan yang ada untuk engkau lakukan dengan baik. Karena bisa jadi apa yang kita alami di sekitar kita, keadaan yang ada, itu adalah maksud Tuhan untuk membuat kita melakukan pekerjaan baik. Tetapi kita melihat di sini orang kaya ini menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Kenyataan yang ada, orang kaya ini hanya berfokus kepada apa? Kepada kesenangannya sendiri. Ingin senang sendiri, ingin nyaman sendiri, ingin menikmati apa yang ada yang dia miliki sendiri. Fokus hidupnya hanya kepada dirinya sendiri. Yang penting gua senang, yang penting gua happy, yang lain-lain bodoh amat. Nah, ini ia lupa. Orang kaya ini lupa bahwa hidup di dunia adalah kesempatan melakukan pekerjaan baik. Dan orang kaya ini tidak memperdulikan akan kehidupannya setelah kematian. Akhirnya yang ada ialah penyesalan. Kalau Bapak Ibu saya bacakan ya, ayat 24. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu, seorang yang terkenal, seorang yang kaya, seorang yang menikmati apapun yang ada di dunia. Tetapi saat akhir kematiannya, kehidupan yang dialami bukan lagi kesenangan, tetapi penderitaan yang luar biasa. Sehingga dia ingin menikmati air pun tidak ada. Dia meminta kepada Bapak Abraham untuk mencucukkan jari Lazarus untuk air supaya dia bisa sejuk. Tetapi itu pun tidak diizinkan. Karena apa? Karena kesempatan sudah tidak. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diajar lewat peristiwa daripada orang Lazarus, orang kaya dan Lazarus ini, bahwa berhikmatlah di dalam menggunakan waktu yang ada. Karena hari-hari yang ada ini adalah, yang pertama adalah hari-hari yang jahat. Hari-hari yang jahat menunjuk bahwa kita harus berhati-hati dalam menjalani hidup yang ada. Karena banyak hal yang akan diperhadapkan kepada saya dan saudara yang bisa membuat kita lemah, bisa membuat kita menyerah, dan akhirnya bisa membuat kita jatuh jika kita tidak berhati-hati. Ini. Itu sebabnya mari kita menggunakan hidup kita. Hari-hari ini jahat, bukan berarti hari-hari jahat itu membuat kita menjadi orang gampang hadapi ini, gampang aku begini, tidak. Hari-hari yang jahat bahwa hal-hal apapun yang ada di sekitar kita, kejadian-kejadian apa yang ada di sekitar kita, jika kita tidak waspada, jika kita tidak berhati-hati dalam menggunakan kehidupan kita, maka gampang sekali kita menjadi lemah, jatuh dan meninggalkan Tuhan. Baik itu lewat masalah, baik itu lewat kemiskinan, baik itu lewat hal-hal penderitaan apapun. Bahkan lewat keadaan corona saat ini pun bisa menjadikan kita menjadi umat-umat yang menjadi lemah dan bisa jatuh, mengingkari kebaikan Tuhan. Dan yang kedua dikatakan tadi apa? Kenapa kita harus menggunakan hari-hari kita dengan baik? Di sini dikatakan bahwa apa? Waktu ini telah singkat.
Di dalam 1 Korintus, kalau kita baca ya Bapak Ibu, 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 29 dikatakan apa? Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Mempergunakan waktu yang ada sebaik mungkin selain hari-hari ini jahat. Dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 29. Waktu ini adalah singkat. Gunakan waktu yang sisa ini. Kalau kita beristri, kita seolah-olah tidak beristri. Ini menggambarkan bahwa apa? Kita diingatkan untuk tidak terikat. Nah inilah. Kita diingatkan untuk apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya, apapun yang ada di depan kita, itu jangan sampai membuat hati kita terikat di dalamnya. Apa yang kita kenakan, apa yang kita miliki, apa yang ada bersama dengan kita, baik itu suami, baik itu istri, baik itu anak, baik itu siapapun yang membuat kita nyaman. Firman Allah katakan pada saat ini seolah-olah kita tidak mempergunakannya. Arti katanya kita siap. Arti katanya bahwa tidak ada yang kita genggam. Tidak ada yang mau kita miliki, kita ikat itu menjadi sumber kebahagiaan kita, menjadi sumber kesukaan kita selain Tuhan. Jangan. Karena hari-hari ini adalah singkat. Biarlah kita mau mengisi hari-hari yang ada, mau kita lepaskan ke semuanya itu. Karena apapun yang ada, tidak ada yang bisa kita genggam. Semuanya akan binasa dan kita tinggalkan. Itu sebabnya ada pujian, katakan apa? Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Saat saya dan saudara datang ke dunia, firman Allah katakan juga, dan pujian ini katakan bahwa kita tidak membawa apa-apa. Dan saat kita pulang pun, apa yang kita miliki di dunia ini tidak ada yang bisa kita bawa. Tetapi apa yang kita bawa adalah kehidupan kita. Apa yang telah kita kerjakan di dunia ini, itu yang harus kita bawa. Itu yang Tuhan ingin lihat. Apakah saya dan saudara mengisi hari-hari kita untuk menyenangkan Tuhan, untuk melakukan kehendak-Nya, untuk memperbaiki manusia batinia kita yang semakin indah dan mulia di hadapan Allah. Itu yang Tuhan mau. Jadi tidak penting, bukan tidak penting, tetapi jadi bukan yang paling utama, maaf. Apa yang ada yang kita miliki itu bukan yang terutama. Sekalipun itu penting untuk kita hidup di dunia ini, tapi itu bukan yang utama. Makanya apapun yang ada, yang kita miliki, yang kita hadapi dalam kehidupan ini, jangan membuat saya dan saudara menjadi terikat. Baik masalah, jangan membuat masalah di dalam hidup kita, jangan membuat kita menjadi terikat. Sehingga masalah itu mengikat kita, sehingga kita membuat hidup kita tidak bisa lagi bebas untuk memuliakan Tuhan. Tetapi mari kita melepaskan. Karena saat kita pulang, kita tidak membawa apapun. Betapa ruginya saya dan saudara. Jika di dunia ini seperti Lazarus tadi, memiliki segala-galanya, senang, menikmati apapun yang dia miliki. Tapi saat ada di kehidupan kekal, dia mengalami ratap tangis dan tidak menikmati keindahan untuk bertemu dengan Tuhan. Ini yang kita sangat sayangkan. Yang ketiga, yang pertama tadi, jangan sia-siakan hidup ini. Kedua, kesempatan yang ada kita pergunakan dengan baik. Dan yang ketiga, hidup ini untuk melayani Tuhan. Kesempatan yang ada, waktu
yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara, pergunakanlah itu untuk melayani Tuhan. Kata melayani Tuhan di sini adalah melakukan segala sesuatu yang diingini atau yang dikehendaki oleh Tuhan. Melayani Tuhan di sini berbicara tentang sikap hati saya dan saudara, dan segala perbuatan kita setiap hari adalah untuk melakukan kehendaknya. Tetapi seringkali orang mengartikan melayani Tuhan itu ukurannya hanya apa? Hanya menjadi pelayan di gereja. Contohnya seperti pengkhotbah, usher, singer, pemain musik, pendoa, pengurus gereja. Itu yang disebut melayani Tuhan. Memang benar, itu adalah bagian dari melayani Tuhan karena kita melakukan pekerjaannya Tuhan. Tetapi itu bukan ukuran sepenuhnya dikatakan jadi melayani Tuhan. Karena saya katakan tadi bahwa melayani Tuhan itu berbicara sikap hati kita yang mau melakukan kehendak Tuhan setiap hari dalam hidup ini. Jadi bukan dikotakkan hanya di dalam gereja. Bukan dikotakkan hanya saat kita ada di mimbar sebagai pengkhotbah, sebagai singer, sebagai usher, sebagai pemain musik, sebagai pendoa, sebagai pejalan kolektor. Tetapi melayani Tuhan di sini dikatakan bahwa seluruh hidup kita itu adalah melayani Tuhan dengan melakukan kehendaknya. Apa itu seluruh hidup kita? Berarti apa? Saat kita ada di rumah, bersama keluarga, bersama anak istri, dalam melakukan apapun itu kita melayani Tuhan. Saat kita ada di pekerjaan, kita mengerjakan pekerjaan kita dengan takut akan Tuhan, dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab, itu melayani Tuhan. Saat anak-anak sekolah pada saat-saat seperti ini online, mengikuti UTS, kalau engkau lakukan dengan benar, dengan tidak nyontek, dengan tidak bermain-main, dengan tidak tidur-tiduran, itu berarti melayani Tuhan. Saat anak-anak kuliah online juga, engkau lakukan dengan penuh tanggung jawab, tepat pada waktunya, di jam yang tepat pada waktunya, itu juga melayani Tuhan. Atau saat kita membantu orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita, yang seperti saya katakan tadi, kita mulai membantu mereka, itu juga melayani Tuhan. Jadi melayani Tuhan, pelayanan itu adalah memperagakan pribadi Yesus di dalam diri kita. Sehingga orang lain melihat saat kita memperagakan kehidupan Yesus dalam diri kita, orang lain melihat, oh itu loh si Tono benar-benar luar biasa anak Tuhan. Hidupnya luar biasa, dia tunjukkan mulai dari gaya bicaranya, mulai dari sikapnya, mulai dari dia cara berpikirnya, mulai dia apa yang dia lakukan, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Orang yang tidak mengenal kebenaran sekalipun akan melihat saat kita memperagakan kehidupan Kristus dalam hidup kita. Orang lain pun akan katakan, dia adalah orang yang luar biasa. Arti katanya bukan kita ingin menerima pujian, tapi lewat sikap hidup kita, orang lain pun memuliakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari pada saat ini, lewat kebenaran firman Allah yang ada, dan lewat keadaan yang ada saat ini, jika Tuhan izinkan saya dan saudara, kita masih ada pada saat ini, kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan yang ada di dunia ini. Ingatlah bahwa hidupmu yang ada, jangan engkau pernah sia-siakan dengan hal-hal yang tidak berguna. Tapi isilah hidup ini untuk terus mengalami pertobatan, berubah dari hari ke hari. Percantiklah hidup kita, bukan secara jasmani saja.
Walaupun jasmani itu perlu untuk kita menjaga, tetapi percantiklah kehidupan kita dengan mempercantik manusia batinia kita sehingga semakin indah di pemandangan mata Allah. Sehingga saat kita sibuk dengan mempercantik kehidupan manusia batinia kita, sibuk melakukan kehendak Tuhan, sibuk untuk hidup berkenan, berjuang untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, maka saya percaya Bapak Ibu dan Saudara, kita tidak akan pernah membiarkan hal-hal yang berbau kedagingan menguasai kita. Kalaupun kita mulai lengah, Roh Kudus mengingatkan kita, hei Ing, kamu loh mulai lagi tuh, kenapa kamu berpikir begitu? Dan kita mulai sadar, oh Tuhan ternyata aku salah. Oh Tuhan ternyata aku begini. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, biarlah lewat kebenaran firman Allah pada saat ini mengingatkan kita untuk menggunakan kesempatan hidup yang ada. Untuk mengejar hal-hal yang bernilai surga, yaitu melakukan kehendak Bapa. Karena standar kita sebagai orang Kristen yaitu berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang mau masuk di dalam kehidupan kekekalannya, menikmati berkat-berkat surgawi, bertemu dengan Tuhan, bersama-sama memerintah, maka adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Untuk berkenan di hadapan Tuhan itu saya katakan tadi tidak mudah. Kita butuh proses, yaitu tadi jangan pernah sia-siakan hidup kita untuk melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Dan yang kedua, pergunakan waktu yang ada. Dan yang ketiga, karena hidup ini untuk melayani Tuhan dengan memperagakan pribadi Yesus di dalam diri kita. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah takut, jangan pernah lemah dengan keadaan yang kita hadapi. Terus berjuang, terus bersemangat. Karena hidup kita adalah kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang ada. Demikianlah kebenaran firman Allah. Saya percaya Bapak Ibu semua yang ada di rumah tetap setia untuk hidup di dalam kebenaran firman Allah. Sekalipun kita tidak dipersatukan di dalam satu tempat ibadah untuk bergereja, tetapi saya percaya Bapak Ibu semuanya berjuang untuk melakukan kebenaran firman Allah, berjuang untuk hidup dalam perkenanan Tuhan, sehingga nanti kita sama-sama bertemu muka bersama dengan Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Tetap jaga kesehatan terus, tetap waspada dan hati-hati. Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Shalom.